Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel YouTube di Juleha Bandung Raya Channel, yaitu informasi tentang bagaimana sih cara sembelihan halal, cara penggunaan bilah atau alat. Sahabat Juleha yang dirahmati Allah, ini adalah tayangan perdana kita di Juleha Bandung Raya Channel. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya umat muslim yang ada di Indonesia dan di dunia. Sahabat Juleha yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini saya tidak sendirian, ditemani oleh narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Yusuf S.J. Asidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun masih dalam kondisi pandemi, kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Sahabat Juleha yang dirahmati Allah, saya informasikan bahwa Bapak Ustadz Yusuf S.J. Asidik ini adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah Juru Sembelih Halal Jawa Barat. Nanti kita akan banyak tanya dengan beliau nih, narasumber kita, tentang apa sih Juleha itu, bagaimana dedikasinya selama ini di Juru Sembelih Halal atau di Juleha. Baik Ustadz, yang ingin saya tanyakan, Juleha untuk Jawa Barat ini atau Juleha pada umumnya ini berdirinya itu di tahun berapa, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saya ingin menjelaskan lebih ke arah historisnya, kenapa Juleha itu muncul. Jadi ketika kita melihat sebuah produk dari hasil sembelihan, maka yang paling tahu dan paling sangat bertanggung jawab hewan itu disembelih dalam keadaan masih halal, itu adalah seorang penyembelihnya. Dulu kita kenal penyembelih ini dengan istilah jagal, kan gitu ya. Jagal. Nah, ketika seseorang mendengar kata jagal, maka citra diri seorang jagal itu dalam tanda petik selalu negatif. Padahal yang beliau kerjakan adalah sesuatu yang sangat krusial, kan gitu. Oleh karena itu 2012 mulailah ada diskusi, ada FGD dan lain sebagainya, sampai di 2014 itu muncul ide untuk keluar istilah untuk mengganti istilah jagal tersebut. Istilah yang kemudian diambil adalah istilah juru sembelih halal atau disingkat dengan Juleha. Kenapa nama Juleha diambil? Karena tadi untuk mendegradasi citra buruk dari istilah jagal, supaya jagal ini tetap dalam posisi pentingnya, tetapi kemudian tidak dicitrakan negatif. Gitu, itu awalnya. Sehingga 2014 kemudian lahirlah standar-standar kompetensi yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah aturan Permen nomor 196 tentang SKKNI Juru Sembelih Halal atau disingkat dengan Juleha. Gitu. Jadi 2014 ya lahirnya Juru Sembelih Halal. Baik sahabat Juleha nih, saya ingin nanya-nanya lagi dengan Pak Ustadz, Juru Sembelih Halal. Nah, untuk Jawa Barat sendiri itu kan apalagi ada tema nih, menyatukan langkah syiar sembelih halal. Nah, bisa dijelaskan nih, mungkin ini adalah moto atau apa nih Ustadz? Betul. Kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa penyembelihan itu ada nilai nilai syiarnya ya. Yeah. Sehingga kita melihat bahwa setiap penyembelihan selalu dengan ungkapan-ungkapan takbir. Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi penyembelihan itu adalah syiar agama Allah. Wabil khusus dalam istilah udhiyah gitu kan. Udhiyah itu selalu diartikan sebagai kurban. Nah, kurban ini adalah ritual keagamaan yang pasti tiap tahun itu dilakukan oleh umat Islam. Ya, pas Idul Adha ya. Pas Idul Adha, dan ini adalah bentuk syiar agama Allah gitu. Sehingga wa may yu'lim sya'airillah innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan, mengagungkan syiar agama Allah, itu muncul dari ketakwaan hati. Nah,
Tetapi kita lihat faktanya di lapangan bahwa seringkali kurban ini yang tadinya syiar agama malahan menjadi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang kemudian harusnya kita bertakbir, memuji dan membesarkan Allah, kita malah beristighfar karena prosesnya yang sadis, yang salah, yang kemudian tidak mengikuti aturan baik syariat ataupun aturan arahan dari pemerintah berupa himbauan-himbauan lain sebagainya. Maka kita di Jawa Barat kemudian berpikir bahwa karena ini syiar, maka harus ada langkah-langkah kemudian untuk memperbaiki ini supaya syiar tetaplah syiar. Keagungan syiar itu harus tetap terjaga dengan apa? Dengan kita menyatukan langkah dalam syiar sembelih halal ini. Tidak bisa sendirian. Ketika misalkan seorang juru sembelih halal ini jago dalam menyembelihnya, kemudian dia biarkan yang lain, maka syiar itu juga tidak akan betul-betul terasa dan hidup di masyarakat. Maka tema ini kemudian kita ambil menyatukan langkah syiar sembelih halal dalam artian ayo bareng-bareng kita tegakkan lagi syiar, kita agungkan lagi syiar khususnya dalam prosesi penyembelihan. Gitu. Baik, Ustadz, saya ingin nanya lagi nih, untuk Jawa Barat sendiri nih, juru sembelih halal yang sudah ada di Jawa Barat itu sudah ada berapa atau semua Jawa Barat? Jawa Barat kan mungkin luas ya, ada kota, ada kabupaten nih. Kira-kira sudah ada berapa yang ada di Jawa Barat yang sudah berdiri untuk apa ya? DPD. Kalau ada DPW, DPD-nya ya, DPD-nya yang ada di Jawa Barat ini sudah ada berapa wilayah? Baik. Bisa dijelaskan, Ustaz? Baik, Jawa Barat ini adalah wilayah yang cukup luas dengan penduduk kurang lebih 40 juta gitu ya. Nah, sementara peran Juleha ini memang kita baru mulai di tahun 2018 pasca berdiri Juleha Indonesia tahun 2016. Jadi selama 2 tahun, 3 tahun ini kita memang melakukan pembinaan ke SDM wabil khusus yang terdekat, yakni Bandung Raya. Tetapi ala kulli hal sampai kemarin kita melaksanakan muswil, total yang sudah tergabung dari 27 kota kabupaten itu sekarang hanya tinggal beberapa lagi yang belum terbentuk. Banjar, kemudian Majalengka, Sumedang, Cianjur, apa itu mungkin yang belum ada. Jadi ada 4 yang memang jadi PR sampai akhir tahun ini. Nah, selain itu sudah berdiri DPD-DPD-nya dan hari ini memang kita sedang fokus untuk melaksanakan pembinaan ke SDM Juleha. Salah satunya kita melaksanakan daurah marhalah gitu. Jadi kalau dihitung dari 27 kota kabupaten tinggal 4 lagi yang belum terbentuk. 4 gitu. lagi ya. Sahabat Juleha yang dari mati Allah nih, di Jawa Barat ternyata sudah banyak ya Ustaz ya. Sudah terbentuk ya DPD-DPD-nya, ya tinggal beberapa kota dan kabupaten lagi. Ya mudah-mudahan sahabat Juleha di rumah nih, kalau misalkan ada yang menonton nih kita di channel Juleha Bandung Raya ini, misalkan yang dari 4 tadi yang disebutkan oleh Ustadz tadi, nah mungkin caranya, mungkin apakah harus menghubungi Ustadz Yusuf atau bagaimana, mungkin bisa di-share juga, atau misalkan di wilayah Jawa Barat yang belum terbentuk Julehanya atau juru sembelihannya. Tuh. Saya yakin di setiap kota kabupaten itu ada juru sembelihnya, ada juru sembelih halalnya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang jadi juru sembelih halal ini belum bergabung bersama kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk kota kabupaten yang belum ada pengurus daerahnya atau pimpinan daerahnya, bisa kontak kami di Juru Sembelih Halal Jawa Barat. Ada fanpage-nya, ada Instagram-nya, di medsos itu, ada medsos, kemudian ada WA yang bisa dikontak di situ. Fanpage-nya Juru Sembelih Halal Jawa Barat, Instagram-nya juga sama, Jabar Juleha atau Juru Sembelih Halal Jawa Barat. Nah, nanti setelah pengajuan kita akan datang, akan sowan ke daerah tersebut, kemudian kita menginisiasi pelatihan. Setelah ada beberapa orang yang sudah kita latih sesuai dengan standar yang kita miliki, maka baru proses pembentukan DPD kota kabupaten, begitu.
Baik sahabat Juleha yang dirahmati Allah, semakin asik nih bincang-bincang kita dengan Pak Ustadz Yusuf mengenai keberadaan Juleha di saat ini. Tapi mudah-mudahan ya, untuk di Jawa Barat sendiri, Juleha sendiri memang sudah diakui keberadaannya, Ustadz. Baik, secara badan hukum kita diakui secara nasional, gitu ya. Secara eksistensi kita memang dari 2018 kita sudah diminta untuk motong di beberapa tempat atas nama Juleha. Dan tahun ini kita bikin satu lembaga tersendiri bernama MQ, Manajemen Kurban, di mana Juleha terjun ke masyarakat, tampil sebagai edukator, tampil sebagai pendamping, dan juga ada yang tampil sebagai eksekutor untuk membantu proses pelaksanaan kurban. Jadi sebetulnya secara eksistensi, alhamdulillah kita diberikan amanah yang cukup banyak, sehingga dalam hitungan kami, dalam catatan-catatan kita, memang kita masih sangat membutuhkan jumlah yang lebih banyak Juleha. Kenapa? Karena ternyata kebutuhan di lapangan itu masih sangat banyak, begitu. Jadi eksistensinya sebenarnya masih banyak juga ya di luar yang masih sangat dibutuhkan. Ya. Baik sahabat Juleha yang dirahmati Allah, semakin seru nih perbincangan kita tentang Juleha nih dan keberadaannya dan apapun juga ya tentang sembelihan halal ini. Sahabat Juleha yang dirahmati Allah, nanti kita bincang-bincang lagi setelah yang satu ini. Sahabat Juleha yang dirahmati Allah, semakin asik nih bincang-bincang kita dengan narasumber saya, Bapak Ustadz Yusuf Ece Asidik sebagai Ketua Juleha DPW Jawa Barat. Saya ingin nanya lagi, visi dan misi nih Juleha Jawa Barat sendiri itu apa? Visi dan misinya? Sebetulnya visi dan misi kita sederhana, walaupun termaktub dalam profil kita. Tetapi visi besarnya sebenarnya adalah ketika Al-Quran berbicara kurban atau penyembelihan, itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, kan begitu. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Kenapa? Yang kita lihat adalah ketika sholat kita lakukan, itu kan ibadah yang paling mudah, paling murah, kan begitu. Orang dengan menutup aurat kemudian di tempat yang bersih, sudah sholatnya itu akan sah, gitu kan. Nah, artinya kegiatan ibadah yang paling mudah, paling murah yang kita lakukan adalah sholat, kemudian digandengkan dengan anhar atau penyembelihan atau kurban. Artinya ada paradigma bahwa kurban itu, menyembelih itu adalah semudah sholat. Bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dipelajari oleh semua orang, kemudian bisa dikerjakan oleh semua orang. Nah, visi besarnya adalah bagaimana menampilkan ibadah kurban ini menjadi sesuatu yang mudah karena ilmunya. Maka visi kita adalah melahirkan juru sembelih halal yang tentu sesuai dengan kriteria seorang juru sembelih yang berpatokan pada asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Kemudian misinya adalah yang sedang kita lakukan adalah menciptakan para juru sembelih, khususnya nih di setiap masjid lahir satu juru sembelih halal. Minimalnya satu ya. Minimalnya satu. Dan itu kalau kita perhatikan, ini akan jadi PR yang cukup lama dan cukup besar. Kenapa? Saat kota Bandung saja ada 3.800 masjid jami. Kalau seandainya harus melahirkan satu juru sembelih setiap masjid, artinya ada 3.800 yang harus kita latih. Kalau misalkan seminggu bisa kita lakukan 30 atau sebulan 30, berarti harus 1000 bulan yang kita lakukan, kan begitu. Artinya ini PR besar dan memang akan jadi pekerjaan besar bagi juru sembelih atau pengurus yang tentunya goal dari semua yang kita kerjakan adalah lahirnya juru sembelih halal.
Jangan sampai kemudian ibadah kurban, penyembelihan, ibadah akikah, ibadah yang lain yang berkaitan dengan penyembelihan, kemudian prosesnya dilakukan dengan tidak benar, dilakukan oleh orang yang tidak benar, sehingga ibadahnya tidak benar dan hilang syiarnya. Ya Ustaz, tadi kan Ustaz mengatakan dari awal juru sembelih halal atau Juleha Jawa Barat ini kan terbentuknya 2018. Tuh. Berarti kalau misalkan 2018 sampai dengan 2021 atau 2022 lah nanti di akhir, itu kan udah sekitar 4 tahun lah kurang lebih. Nah, keberadaan dari 2018 sampai dengan sekarang ini sudah apa saja yang telah dicanangkan oleh dari DPW Jawa Barat ini? Baik. Agenda-agenda yang sudah dilaksanakan atau nanti agenda yang kedepannya seperti apa gitu Ustaz? Baik. DPW Jawa Barat atau Juru Sembelih Halal Jawa Barat ini memang kita wilayah ketiga setelah wilayah yang lain dibentuk. Tetapi perkembangan kita memang termasuk yang lambat. Kenapa? Karena saya selalu berasumsi dan selalu berprinsip bahwa alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fisama. Jadi 2018 itu kita fokus adalah memperkokoh asasnya dulu, pokok-pokoknya dulu, sehingga waktu awal-awal Juleha terbentuk di Jawa Barat itu, saya masih ingat bulan Ramadan yang kumpul 4 orang gitu. Saya, Kang Dik-Dik, Pak Agus, sama satu lagi Onil waktu itu. 4 orang kumpul di situ, kemudian beres awalnya kita bertemu juga masih 4 orang, pekan berikutnya baru 11 orang, dan itu hampir setahun kita bisa kumpul tidak lebih dari 20 orang. 2018. Nah, sampai 2019 waktu itu kita ada pemotongan di BPJS, waktu itu mulailah dikenal bahwa oh ternyata ada Juru Sembelih Halal Jawa Barat. Kemudian 2019 tuh mulai banyak yang berdatangan, tetapi saya sebagai pimpinan waktu itu berpikir, ini banyak orang yang masuk Juleha, ya, tapi kita tidak tahu motivasinya apa. Ya. Kan begitu. Maka kita bikin filtrasi waktu itu untuk memfilter orang-orang yang masuk Juleha itu betul-betul memang mau jadi seorang juru sembelih. Maka kita bikinlah namanya Daurah Marhalah ketika itu. Dan itu memang secara spontan bahwa setiap orang yang mau masuk Juleha itu harus dibina. Dia mau pandai, dia mau bisa, dia mau profesional, masuk Juleha harus dibina. Dan itu kewajiban pengurus waktu itu. Maka kita bikin pembinaan namanya Daurah Marhalah, dan itu ada 3 tahap. Tahap pertama Daurah Marhalah 1, Marhalah 2, dan Marhalah 3. Nah, setelah Marhalah 3 barulah teman-teman Juleha ini dikenalkan dengan RPH, dikenalkan dengan teman-teman yang punya hewan, kemudian saat itu praktek gitu. Jadi tidak hanya teori tetapi ada prakteknya. Pasca mengikuti 3 marhalah ini. Apa saja Daurah Marhalah itu? Yang pertama, Daurah Marhalah 1 itu berkaitan dengan fikih udhiyah. Fikih kurban. Ya? Fikih kurban. Kenapa fikih kurban yang dipilih? Karena nanti ketika kita berbicara udhiyah, maka yang paling pasti dilakukan adalah kurban. Ya. Kan begitu. Setiap tahun berulang, dan kalau tidak ada perbaikan, maka sayang gitu. Syiarnya jadi lemah, syiarnya jadi redup, kemudian ibadah kurban itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Maka fikih udhiyah ini kita pelajari khususnya nanti tentang syarat rukun seorang penyembelih, kemudian nanti bab terkait dengan pelaksanaan kurban itu sendiri. Nah, yang kedua setelah fikih disampaikan, yang kedua berkaitan dengan Daurah Marhalah kedua itu asahbilah dan pengenalan alat. Asahbilah itu mengasah. Oh. Mengasah alat, kemudian pengenalan juga alat pelindungan diri atau alat untuk melaksanakan kegiatan penyembelihan. Supaya apa? Supaya paradigma tadi bahwa ibadah kurban itu semudah dan semurah sholat. Jangan sampai ada orang yang ingin belajar nyembelih tapi dia terjebak harus beli golok yang mahal, harus beli alat yang mahal gitu, harus punya
sertifikat yang mahal juga. Tidak begitu. Jadi diperkenalkan khususnya tentang ashabillah karena fokus dari kegiatan pembinaan di Juleha adalah sesuai dengan sabda Nabi, idza dzabahtum fahsinu dibha wal yuhid ahadukum syafratahu, kan gitu ya. Fal yurih biha tahu. Bahwa ketika engkau menyembelih maka ihsankan penyembelihannya dengan apa? Dengan dua. Yang pertama, fal yuhid ahadukum syafratahu, tajamkan pisau sembelihanmu, kan begitu. Di sana tidak disebutkan baguskan atau mahalkan, kan begitu. Tajamkan. Tapi tajamkan, sehingga di pelatihan daurah marhalah yang kedua ini orang boleh memilih dia mau pakai golok yang tajam, golok yang mahal, golok yang murah, pisau yang mahal, pisau yang murah, yang branded ataupun tidak. Tapi poin utamanya adalah tajam. Bagaimana standar tajam itu, bagaimana menemukan tajam itu, dan bagaimana mempertahankan tajam itu ada di daurah marhalah kedua, gitu ya. Kemudian yang ketiga, setelah beliau para juleha ini menguasai tentang bilah, maka yang ketiga itu adalah kesrawan, dan nanti bonusnya adalah teknik sembelih, sehingga nanti diperkenalkan bagaimana seorang juru sembelih itu ketika dia menggunakan alat, teknik sembelih yang mau dia pakai apa, apakah teknik dorong atau teknik tarik, atau istilah kita matador, gitu ya. Metode apa tuh matador? Metode tarik dan dorong. Oh, matador. Tuh, zaman Juleha ada ini ya. Ada istilah-istilah baru juga nih, ada istilah matador. Jadi memang agenda yang sudah dilakukan itu memang salah satu pembinaan, itu salah satu kewajiban ya untuk menjadi seorang juru sembelih halal itu tadi di marhalah 1, marhalah 2, marhalah 3 itu adalah salah satu kewajiban untuk menjadi juru sembelih halal yang baik mungkin ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk kedepannya nih apakah ada agenda lagi nih untuk khususnya di Jawa Barat atau misalkan ada kota-kota tertentu yang ingin diadakannya nih gitu, Ustadz? Baik, daurah marhalah ini sudah saya amanahkan ke semua DPD yang ada di lingkungan Jawa Barat. Tanggal 21 ini itu akan dilaksanakan daurah marhalah 1 di Bogor. Kemarin hari Ahad itu di Purwakarta. Kemudian nanti bulan Januari ini ada yang sudah laporan ke kita itu Bekasi. Nah, tetapi dari sekian banyak DPD yang melaksanakan pembinaan ini, maka Bandung Raya secara khusus ditugaskan untuk menjadi pelaksana dari daurah marhalah juru sembelih halal level Jawa Barat. Dengan tujuan apa? Nanti di daerah-daerah ini bisa gabung di kita, kemudian menduplikasi program di daerahnya masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti daurah marhalah ini dianggap sebuah kewajiban juru sembelih, maka paradigma kita malahan dibalik, bahwa daurah marhalah ini adalah fasilitas dari pengurus supaya teman-teman ketika masuk juru sembelih itu dia dapatkan sesuatu, wabil khususnya ilmunya, gitu. Jadi kalau antum misalkan tidak ikut daurah marhalah, pengurus tidak akan rugi, tapi antum yang akan rugi. Kenapa? Karena nanti yang akan menjadi pengajar, menjadi mentor, menjadi tutor, itu adalah hampir 100% adalah praktisi, gitu. Jadi memang bukan suatu kewajiban tapi keharusan mungkin ya, karena untuk menguasai ilmu yang tadi ya, karena terkadang nih Ustaz di lapangan, termasuk orang-orang yang di sana gitu, kadang-kadang menyembelih itu mengandalkan keberanian, bukan keilmuan. Nah, itu kan kadang-kadang memang harus diproyeksikan ya. Jadi bukan hanya keberanian saja, tapi harus menguasai ilmunya dan teknik-teknik yang lain. Betul. Gitu kan? Nah, untuk kedepannya nih Juleha Jawa Barat sendiri nih, kalau misalkan ingin membuat suatu daurah marhalah tadi nih, kira-kira persyaratan apa? Persyaratannya ada persyaratan khusus atau tidak, misalkan dari sisi usia dan lain sebagainya lah, gitu. Baik, pertanyaan ini banyak ditanyakan. Daurah yang bisa ikut daurah marhalah itu siapa saja? Yang penting semua orang itu bisa ikut, gitu ya. Wabil khusus adalah mereka yang memang ingin mempelajari, membenahi dan ikut mensyiarkan sembelihan halal ini. Jadi kita tidak batasi, siapapun boleh ikut.
yang tentu saja syarat-syarat itu syarat-syarat umum. Misalkan harus laki-laki atau perempuan. Walaupun Jawa Barat ini perempuan ini belum bergerak. Di daerah lain di Kaltim itu sudah ada Sri Kandi. Di Jawa Tengah sudah ada edukasi dari perempuan-perempuan untuk menyembelih. Karena memang tidak ada larangan seorang penyembelih itu gendernya seorang perempuan, tidak ada. Yang tidak boleh itu adalah orang yang tidak jelas kelaminnya, kan begitu ya. Nah, jadi tidak ada batasan dari sisi gender. Kemudian juga tidak ada batasan dari sisi usia, kecuali memang sudah masuk balik dia bisa ikut, gitu ya. Dia tamyiz, dia bisa ikut. Sehingga 2 tahun ini kita juga melatih anak SD, dan itu sudah kita praktekkan bahwa kurikulum yang kita bikin ternyata bukan membangkitkan keberanian, tetapi membangkitkan pengetahuan, yang pengetahuan itu kemudian memberikan ketenangan dalam melaksanakan proses eksekusi dalam penyembelihan. Sahabat Juleha yang dirahmati Allah, semakin asik nih bincang-bincang kita. Jadi untuk menjadi seorang juru sembelih halal itu tidak ada syarat tertentu, yang penting dia jelas laki-laki atau perempuan. Yang mungkin yang pertama dia harus muslim ya. Nah, karena kita mengambil temanya, bukan mengambil temanya, karena ini ada juru sembelih halal ini pasti yang jelas itu harus muslim. Dan tadi banyak lagi ya persyaratan-persyaratannya. Sahabat Juleha yang dirahmati Allah, semakin asik kita nih berbincang-bincang dengan narasumber kita. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Yusuf As-Siddiq mendapatkan informasi yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan syiar ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Sahabat Juleha yang dirahmati Allah, kita kembali setelah yang satu ini. Sahabat Juleha yang dirahmati Allah, kita sudah di segmen terakhir nih Ustadz. Ya, di segmen terakhir ini biasanya menarik kesimpulan nih. Tadi dari beberapa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz dari awal sampai akhir, keberadaan juru sembelih halal khususnya di Jawa Barat, gitu ya. Nah, yang ingin ditanyakan nih mungkin satu lagi nih, bagaimana misalkan ada pemirsa yang di rumah atau sahabat-sahabat Juleha yang dimanapun Anda berada ingin menjadi seorang juru sembelih halal nih, kira-kira harus kemana dan bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ihwafillah, juru sembelih halal ini butuh banyak orang yang terlibat. Kenapa? Karena tugas kita banyak. Masjid, yayasan, lembaga, dan lain sebagainya yang melaksanakan proses penyembelihan itu sangat banyak di Idul Fitri, di Idul Kurban. Apalagi kemudian kalau kita kaitkan dengan keseharian kita, konsumsi daging masyarakat yang luar biasa, kemudian perhatian orang-orang yang berbisnis daging ini terhadap hal yang kurang dan lain sebagainya, ini menjadi persoalan tersendiri. Sehingga jumlah Juleha ini harus banyak. Jadi kalau kita di pengurus ini fokus pada pembinaan supaya kualitas juru sembelihnya menjadi semakin baik, semakin profesional, maka kita pun sama ingin mengajak banyak orang untuk gabung dengan juru sembelih ini untuk sama-sama, kalau dia sudah pandai, sudah profesional, maka diharapkan dia membantu syiar. Kalau belum, berarti berkewajiban untuk saling belajar. Maka bagi ikhwafillah dimanapun antum berada, wabil khusus untuk lingkungan Jawa Barat, bisa kontak DPD-nya masing-masing di kota dan kabupaten. Kalau misalkan belum menemukan, boleh kontak kami di Juru Sembelih Halal Jawa Barat. Itu nomor WA-nya boleh nanti ditampilkan 0822 1915 4045. Atau ke Instagram kita di Juru Sembelih Halal Jawa Barat dan fanpage kita di Juru Sembelih Halal Jawa Barat. Gitu. Oh, jadi sahabat Juleha nih, kalau misalkan ingin kebergabungan tadi, memang PR-nya ternyata lumayan sangat banyak. Sangat banyak karena tadi ya yang dikatakan oleh Ustadz, mengkonsumsi daging pastilah semua orang itu. Nah, cuman kita harus tahu ini halal atau tidaknya. Tuh. Sahabat Juleha dari mati Allah, alhamdulillah nih kita sudah bincang-bincang banyak dengan narasumber kita.
Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi Anda yang sedang menonton channel ini. Jangan lupa channel ini di-subscribe, di-like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk informasi yang lebih menarik. Mudah-mudahan Ustadz kita akan ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Jangan kapok ya Ustadz ya. Insyaallah. Insyaallah kita akan panggil lagi untuk tema-tema yang lebih menarik. Sahabat Julah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua ini bisa melaksanakan syiar ini dengan sebaik-baiknya. Saya Indra Gunawan, mohon pamit apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juleha. Bismillahi Allahu Akbar.